Legenda cerita rakyat yang mengisahkan tentang jalinan kasih yang tak sampai antara sepasang insan yang berujung pada kawin paksa. Sang pria bernama Syamsul Bahri. Selain berwajah tampan, juga berasal dari keturunan orang terpandang. Bapaknya adalah seorang penghulu yang terpandang, yakni Sultan Mahmud. Si gadis bernama Siti Nurbaya, berparas jelita, berambut panjang bak mayang terurai, serta santun budinya, anak dari Baginda Sulaiman. Jalinan cinta Siti dan Syamsul sangat direstui oleh kedua orang tuanya yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Sultan Mahmud, ayah Syamsul Bahri, adalah mamak Siti Nurbaya. Setelah menamatkan sekolah tingkat atas, Syamsul Bahri melanjutkan sekolah calon dokter di Pulau Jawa untuk menetapkan masa depan yang lebih cerah. Inilah kisah cerita anak manusia di Kota Padang, Sumatera Barat. Terjalinnya kisah cinta antara Siti Nurbaya dengan Syamsul Bahri. Bagaimana kisah cerita Siti Nurbaya ini? Inilah dia. Selamat menyaksikan. Adinda tahu kan, setelah aku sekolah di sini aku akan melanjutkan sekolah ke Jakarta. Tentu saja udah, aku sangat sedih mendengarnya. Tapi lebih baik aku akan melanjutkan. Dinda, 1 minggu lagi aku akan menerima rapot. Dan kemungkinan 1 minggu ke depannya aku akan ke Jakarta jika nilaiku menurun. Seminggu lagi kan? Sip-sip. Akhirnya, minggu yang tidak diharapkan pun datang. Minggu pembagian rapot. Di taman sore hari. Dinda, Wow, bagus sekali udah. iyalah udah gitu loh. Berarti udah pergi ke Jakarta dong? Iyalah, udah gak sabar banget ini. Ngomong-ngomong, besok pagi aku akan pergi ke Jakarta. Cepat sekali udah. Iya, biar lebih cepat kembali. Ya udah, besok aku antar atau kembali ke sini. Aku ingin mengantar. Oke, Dinda. Pulang ya. Ayo. Keesokan harinya di Teluk Bayur, Masa aku yang sampai duluan sih? Dasar pemalas. Halo Dinda. Ada yang mau pergi aku yang sampai duluan. Dasar pemalas. Santai Dinda, nggak usah marah-marah gitu dong. Gimana, sudah siap semua kan? Sudah, tinggal menunggu keberangkatan. Emang jam berapa berangkatnya? Berangkatnya jam 9 lewat 15 pagi. Sudah jam 9, berarti 15 menit lagi dong. Iya Dinda, aku sayang. Udah aku pergi bersama. Jangan bersedih Dinda, kepergianku ini tidak akan terlampau lama. Iya, tunggu sampai samudra penuh. Iya, pujian hati muda yang cantik ini. Dinda, udah pergi dulu. Hati-hati ya udah. Iya Dinda. tahun berlalu, musim berganti. Musibah datang mendera keluarga Siti Nurbaya. Usaha dagang ayahnya mengalami kebangkrutan, hingga jatuh miskin dan Baginda Sulaiman akhirnya jatuh sakit. Beliau akhirnya meminjam uang kepada seorang rentenir yang berbadan kurus dan suka beristri banyak bernama Datuk Maringgi. Hutang Baginda Sulaiman akhirnya bertumpuk dan berbunga pada Datuk Maringgi. Sayang, bagaimana nih? Utang kita kepada Datuk Maringgi tidak menumpuk nih. Aduh sayang, silap nanti itu biarkan saja lah. Nanti kalau kita sudah mati, kita tidak perlu bayar utang lagi. Kita bunuh diri saja yuk. Bukannya bunuh diri itu bukan hal yang wajar ya? Dosa ya sayang. Ya iyalah sayang. Oh, Sudah, kemana kita? lagi nyapu noh di depan. Oh ya sudah. Suatu hari, Datuk Maringgi pergi ke rumah Baginda Sulaiman yang sedang sakit untuk menagih piutangnya. Di sanalah Datuk Maringgi terpesona melihat kecantikan Siti Nurbaya. Datuk Maringgi memaksa Baginda Sulaiman untuk menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya, apabila ayah Siti Nurbaya tak sanggup untuk membayar hutangnya. Mana Sulaiman? Cepat sini kamu Sulaiman. Ih, berisik tahu nggak lo? Mana utangmu? Aku ingin sekarang dibayar. Tidak mau tahu bagaimanapun caranya. Aku, Datuk. Bagaimana mungkin aku dapat memutuskan semua utang dengan cara Tidak mau tahu. Kita bunuh diri saja yuk sayang. ayo. Lah, aku berikan tawaran. Apa itu? Kawinkan semua anakmu, maka semua utangmu akan lunas.
Apakah anakku mau menikah dengan orang sepertimu? Lagi pula, anakku tidak mau dengan orang sepertimu. Dia sudah juga punya tunangan yang bernama Syamsul Bahari. Betul itu. Mana mungkin anakku menyukai seseorang sepertimu yang gendut. Pokoknya besok mau tidak mau anakmu harus menikah denganku. Titik. Bus. Terjadilah perdebatan antara Baginda Sulaiman, Nyonya Sulaiman, dan Siti Nurbaya. Sayang, panggil Siti sini. Siti. Masih banget, Bawel deh. Ya, ini. Kami ingin meminta bantuan kepadamu untuk menikah dengan Datuk Maringgi. Apa? Baik, tahu nggak? Ya, aku sedang mempunyai calon suami yang paling aku cintai yaitu Syamsul Bahri. Tapi ini demi kebaikan kami semua. Kami tahu kamu tidak ingin menikah dengan Datuk Maringgi. Tapi apa yang bisa saya buat? Baiklah, aku mau. Dengan hati yang sangat tersiksa, akhirnya Siti Nurbaya pun menerimanya. Dan terjadilah hari lamaran itu. Akhirnya, biarkan hutangku itu lunas. Asalkan aku bisa memiliki Siti Nurbaya. Jangan-jangan kau ragukan hatiku, kau ragukan cintaku. Bukan selalu setia menunggumu sampai menjadi suamimu. Namun kabar tersebut sampai ke telinga Syamsul Bahri. Hatinya sangat sedih dan mencoba bunuh diri. Suatu hari, Syamsul Bahri pulang ke Padang dan bertemu dengan Siti Nurbaya. Di manakah Siti Nurbaya sekarang? Aku ingin mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya dari Siti. Sepertinya aku mengenal perempuan cantik itu. Siti Nurbaya? Apa benar dirimu? Ya, Siti Nurbaya. Sombongnya kamu tidak kenal denganku. Ini kan surat yang 1 tahun aku lagi kasih ke sudah Syamsul. Kamu udah sadar? Yo, iyalah. Udah, aku senang sekali bertemu denganmu. Aku juga Siti Nurbaya. Tapi Aku tahu kok kamu sudah menikah dengan rentenir gendut itu. Tapi bagaimana caranya kamu bisa menikah dengan dia? ayah terlilit tentang maka dari itu aku terpaksa menikah. Menebus hutang-hutang itu semua. Sungguh laknat perbuatan orang gendut itu. Maafkan aku, udah aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan membalas perbuatan orang itu. Aku janji. Tapi bagaimana caranya? Gampang. Ya sudah, aku pulang dulu ya. Aku takut dimarahin dia lagi. Baik Siti, hati-hati ya di jalan. Tanpa disadari, Datu Maringgi yang mendengar pembicaraan itu langsung naik pitam. Datu Maringgi berniat mengusir Syamsul Bahri dari Padang. Dia menyebar fitnah melalui istri tua. Kurang ajar. Duh, ada apa sih? Bisik banget sih. Gak tau apa mama lagi medik pedi. Mah, kurang ajar si Siti itu. Berani-beraninya dia bertemu dengan si Syamsul lagi dan berencana untuk membalasku. Ah, itu mah urusan muda papi. Lihat aja nih aksi istrimu ini. Tersebarlah gosip kalau Syamsul telah memperkosa istri tua Datuk Maringgi, sehingga Syamsul diusir oleh kedua orang tuanya. Ayo ibu, ini pesanan makanan kalian. Jangan panggil aku ayahmu lagi, aku tersudi mempunyai anak sepertimu. Ayo sampai aja. Siapa ini ayah? Aku tidak mau mempunyai anak yang tidak punya pendidikan, yang tidak bermoral, dan juga tidak beretika. Sabar ayah. Kasihan Syamsul. Ayo berikan dia kesempatan untuk menjelaskannya lagi. Penjelasan saya tidak perlu. Saya sudah muak dengan anak ini. Mau ditaruh mana muka ayah di lingkungan ini? Ya taruh di kepala lah, masa di jidat. Ayolah ayah, berikan Syamsul kesempatan untuk menjelaskannya. Pergi kamu, pergi. Jangan kemana lagi? Syamsul Bahri tidak sempat berkata apapun, hanya kesedihan yang dirasa, dan dia kembali pergi ke Jakarta. Dia menyamar sebagai Letnan Mas. Di saat Syamsul Bahri masih di Jakarta, Datu Maringgi menjadi sangat benci kepada Siti Nurbaya, dan dia memikirkan bagaimana cara membunuh Siti Nurbaya.
Apa yang harus aku lakukan agar bisa membunuh si Siti Nurbaya itu? Racunin aja, ribet amat. Tapi bagaimana cara kita memberikannya? Coba kita pikirkan sejenak. Aha, kita racunin aja dia dengan air minum. Sepertinya kurang ampuh kalau kita suguhkan minuman. Dia pasti berpikir yang aneh-aneh. Benar juga ya. Lebih baik kita racuni lemang saja dan berikan ke Siti Nurbaya itu. Benar juga ya. Dengan cepat, Datuk Maringgi dan istri tuanya membeli lemang dan diberikan racun. Jalanlah Datuk Maringgi ke tempat Siti Nurbaya beristirahat setelah seharian disuruh membersihkan rumah. Ini ada lemang dari ayahku. Akhirnya, termakanlah lemang itu dan tak lama kemudian sampailah ajalnya. Akhirnya, pengumuman bahwa Siti Nurbaya telah meninggal disebarkan dan sampai lagi ke telinga Syamsul Bahri yang sekarang namanya menjadi Letnan Mas. Semakin menjadi amarah Syamsul Bahri terhadap Datuk Maringgi. Akan kubunuh dia. Akan kubunuh. Itu janjiku. Hei jelek, hari kita ketemu. Kurang ajar, aku akan memberimu pembalasan. Berhenti bicara. Mari kita mulai saja. Terjadilah peperangan 1 lawan 1 antara Letnan Mas dengan Datuk Maringgi. Akhir cerita, Letnan Mas yang tak lain adalah Syamsul Bahri tewas di tangan Datuk Maringgi. Bersamaan dengan Datuk Maringgi, juga Robo terkena jurus dari Syamsul Bahri.